Untuk itulah aku lahir. Dia lahir sebagai raja, tetapi raja yang membawa kesaksian tentang kebenaran. Maka kalau kita merayakan Kristus Raja semesta alam, berarti kita juga menjadi pengikut seorang raja yang memberi kesaksian tentang kebenaran. Kita dipimpin, kita dibawa, kita dibimbing untuk menjadi saksi pembawa kebenaran kepada setiap orang yang kita jumpai. Dan kebenaran yang sejati kita tahu dalam Alkitab adalah Allah sendiri. Allah lah sang kebenaran. Kebenaran itu bukan benda, kebenaran itu bukan objek, kebenaran itu bukan kesesuaian antara ide dengan kenyataan. Kebenaran yang sejati, dalam bahasa Jawa kasunyatan, itu adalah Allah sendiri. Maka memberi saksi tentang kebenaran artinya memberi saksi tentang Allah. Allah yang berbelas kasih, Allah yang mencintai, Allah yang mendampingi kita, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini kita merayakan Hari Raya Tuhan kita Yesus Kristus, Raja semesta alam. Perayaan ini adalah minggu terakhir tahun liturgi sebagai puncak kebaktian kita sepanjang tahun. Dan pada hari ini juga gereja merayakan Hari Orang Muda Sedunia. Kepada kita semua, terutama pada orang muda, Bapa Suci meminta, terimalah Kristus, sambutlah Dia sebagai Raja dalam dirimu. Dia adalah Raja yang datang untuk menyelamatkan. Tanpa Dia tidak ada perdamaian abadi, tidak ada rekonsiliasi batin, dan tidak ada rekonsiliasi sejati dengan orang lain. Tanpa kerajaan Kristus, masyarakat juga akan kehilangan wajah manusiawinya. Tanpa kerajaan Kristus, semua persaudaraan yang tulus dan semua kedekatan yang apa adanya pada mereka yang menderita akan lenyap. Maka mari seperti tema Hari Orang Muda Sedunia, kita juga mohon agar kita siap diutus menjadi saksi tentang Kristus, Sang Raja yang berbelas kasih. Kita juga sampaikan intensi kita masing-masing. Kita siapkan hati kita untuk Ekaristi ini dengan mohon ampun atas dosa-dosa kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Raja semesta alam, sebab Engkaulah Putra Allah, Pencipta langit dan bumi. Tuhan, kasihanilah kami. Engkaulah Raja semesta alam, sebab Engkaulah Putra manusia yang telah berjasa membebaskan umat manusia dengan sengsara, wafat, dan kebangkitan-Mu. Kristus, kasihanilah kami. Engkaulah Raja semesta alam, sebab Engkaulah Putra sulung yang pertama-tama bangkit dari alam maut, dan kini dimuliakan di sisi Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semogalah Yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Bruder, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebagaimana tadi saya katakan dalam mengantar, Hari Raya Kristus Raja semesta alam mengakhiri tahun liturgi. Seolah-olah dia menjadi ujung dari perjalanan rohani kita sepanjang tahun, dimulai dari masa Advent, minggu depan, sampai berakhir pada Hari Raya Kristus Raja semesta alam. Kita diajak untuk melihat arah tujuan hidup kita, bahwa pada akhirnya kesetiaan kita di dalam suka dan duka mengikuti Kristus akan berakhir pada kemuliaan bersama dengan Sang Raja. Maka baik sedikit kita merenungkan apa sebetulnya makna Hari Raya Kristus Raja semesta alam ini. Perayaan ini ditetapkan oleh Paus Pius ke-11 pada tahun 1925.
Pius XI tahun 1925 untuk memperingati tahun jubileum dan sekaligus memperingati 16 abad 1600 tahun Konsili Nisea pada tahun 325. Maka Paus Pius ke-11 menetapkan perayaan Kristus Raja ini. Lalu pada tahun 1926 Paus yang sama mengutus imam-imam misionaris Hati Kudus Yesus untuk melayani wilayah Jawa Tengah bagian barat yang sekarang menjadi keuskupan kita ini. Maka Provinsial MSC di Tilburg, Belanda pada waktu itu mempersembahkan misi yang mereka kerjakan, misi baru di tanah Jawa ini kepada Kristus Raja yang baru saja setahun yang sebelumnya ditetapkan oleh Paus Pius ke-11. Itulah sebabnya misi di Purwokerto ini dulu dipersembahkan pada Kristus Raja, dan sebagai pusat misi gereja kita berlindung pada Kristus Raja. Tapi apa maksudnya gelar Kristus Raja semesta alam? Mungkin satu dua hal. Yang pertama, kerajaan Yesus bukanlah untuk menguasai atau mendominasi. Bagi kebanyakan orang, baik pada zaman Yesus maupun zaman sekarang, orang berpikir kalau mendengar kata raja yang langsung muncul dalam benak adalah kekuasaan, dominasi, lengkap dengan segala istana, kemewahan, dan macam-macam hal fasilitas. Tetapi Yesus menolak konsep ini. Maka berkali-kali Yesus menolak ketika orang mau menjadikan dia raja. Kita ingat di dalam Alkitab beberapa kali Yesus mau dijadikan raja oleh orang-orang Yahudi. Setelah dia menggandakan roti, orang-orang terpukau dengan Yesus dan mereka merasa ini pemimpin kita, ini yang akan membebaskan bangsa kita dari penjajahan Romawi. Maka mereka mendesak Yesus untuk menjadi raja, tapi Yesus pergi, menyingkirkan diri berkali-kali. Bahkan dalam Markus bab 10 ayat 42, Yesus juga mengkritik para penguasa, para raja yang menggunakan kekuasaan untuk dominasi, untuk kepentingan mereka sendiri. Itu bukan konsep raja dalam diri Yesus. Kerajaan Yesus bukan untuk menguasai, bukan untuk mendominasi, bukan untuk mementingkan diri sendiri. Kerajaan Yesus bukan dari dunia ini. Itulah yang dikatakan oleh Yesus di dalam Injil tadi kepada Pilatus. Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, hamba-hambaku telah melawan supaya aku jangan diserahkan pada orang Yahudi. Yesus adalah raja yang menjadi pemenuhan dari nubuat para nabi, salah satunya Nabi Daniel yang tadi kita dengarkan dalam bacaan pertama. Dia adalah raja yang akan datang, raja yang akan membebaskan manusia, tetapi bukan sekedar dari penjajahan sesama manusia. Yesus adalah raja yang memberikan dirinya untuk membebaskan manusia dari dosa. Yesus adalah raja dalam arti pemimpin, tetapi pemimpin bukan untuk memerintah, tetapi pemimpin yang membawa seluruh orang yang dia pimpinnya kepada keselamatan. Dialah pemimpin kepada keselamatan. Yesus raja yang bukan dari dunia ini. Dia raja yang membawa keselamatan. Maka merayakan hari raya Kristus Raja berarti kita siap dipimpin Yesus untuk mengikutinya. Siap dipimpin olehnya untuk mewartakan akan Allah yang berbelas kasih. Dalam bahasa Yesus dalam Injil tadi, untuk itulah aku lahir. Dia lahir sebagai raja, tetapi raja yang membawa kesaksian tentang kebenaran. Maka kalau kita merayakan Kristus Raja semesta alam, berarti kita juga menjadi pengikut seorang raja yang memberi kesaksian tentang kebenaran. Kita dipimpin, kita dibawa, kita dibimbing untuk menjadi saksi pembawa kebenaran kepada setiap orang yang kita jumpai. Dan kebenaran yang sejati kita tahu dalam Alkitab adalah Allah sendiri. Allah lah sang kebenaran.
Kebenaran itu bukan benda, kebenaran itu bukan objek, kebenaran itu bukan kesesuaian antara ide dengan kenyataan. Kebenaran yang sejati dalam bahasa Jawa, kasunyatan, itu adalah Allah sendiri. Maka memberi saksi tentang kebenaran artinya memberi saksi tentang Allah. Allah yang berbelas kasih, Allah yang mencintai, Allah yang mendampingi kita, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Ini bukan soal hal-hal yang besar, ini hal-hal yang konkret. Kita bisa merefleksikan dalam hidup kita, menjadi saksi kebenaran, menjadi saksi Allah. Apakah kehadiran saya, baik di keluarga, baik di masyarakat, di tempat kerja, di gereja, membawa perpecahan atau membawa damai? Kita bisa merefleksikan, apakah tindakan-tindakan kita dimanapun juga makin membuat ruwet persoalan, ataukah menjadi bagian dari pemecahan persoalan? Kita bisa bertanya dalam diri kita, apakah kata-kata yang kita keluarkan adalah kata-kata yang meneguhkan, yang membuat orang merasa terhibur, merasa bersemangat, merasa punya harapan, atau justru kata-kata celaan yang membuat orang sakit hati, membuat orang takut, membuat orang menjadi cemas, dan orang mengalami hal-hal negatif lainnya. Kalau kita menjadi raja, kalau kita menjadi pengikut sang raja, pembawa saksi kebenaran, kita pun akan membawa kebaikan, mewartakan belas kasih Allah pada orang-orang di sekitar kita. Kita hening sejenak, mohon rahmat Tuhan agar kita boleh mengalami, dibimbing oleh Yesus sang Raja, agar kita boleh menjadi saksi kebenaran, saksi tentang Allah yang Maha Kasih, Maha Berbelas Kasih. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita sekalian, keluarga kita, dan orang-orang yang kita doakan, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah kita diutus, perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah.